Amin. Terima kasih Pak. Itu doanya Pak Chandra. Dan untuk waktu selanjutnya saya persilakan Pak dosen kita Pak Nimrod. Baik, terima kasih Bu Okse. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Oke teman-teman, boleh dibuka kameranya biar kelihatan kita. Kalau nggak dibuka kameranya, saya seperti penyiar radio. Nggak kelihatan orang ngomong terus, tapi nggak kelihatan ngomong sama siapa. Udah kelihatan share screen-nya ya? Udah Pak, Oke, baik. aman. Nah, ini yang kita bicarakan dalam 2 minggu terakhir ya. Masalah aborsi, masalah eutanasia, masalah teknologi dan politik. Walaupun politiknya belum kita bicarakan, teknologi juga masih sangat singkat. Bicara hukuman mati, ya, koruptor, pedofilia, terorisme dan sebagainya, dan LGBT juga. Saya tidak tahu apakah masih ada yang mau didiskusikan di sini? Apakah masih ada yang akan kita diskusikan di sini? Wah, hening semua. Oke, saya mungkin review aja sedikit ya. Review sedikit untuk kita ingatkan kembali. Di aborsi itu sebenarnya ada 3 sikap dasar mengenai aborsi yang berpusat pada status janin. Sikap yang pertama, mereka yang percaya bahwa janin hanyalah bagian tubuh manusia, lebih cenderung memperbolehkan aborsi sesuai dengan permintaan. Itu kelompok yang pertama. Pemahaman yang pertama ya. Sikap yang pertama bahwa menganggap bahwa janin itu hanyalah bagian tubuh manusia. Jadi boleh aborsi. Yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa janin itu benar-benar manusia. Jadi tidak boleh dilakukan aborsi. Gitu ya. Kelompok yang ketiga, mereka yang berpendapat bahwa janin itu berpotensi menjadi manusia. Ini berpotensi. Kalau tadi yang pertama dianggap bagian daripada manusia, boleh. Yang kedua, benar-benar manusia, tidak boleh diaborsi. Dan yang ketiga, berpotensi menjadi manusia. Jadi cenderung mendukung dalam situasi tertentu saja. Didukung aborsi itu dalam situasi tertentu. Nah, jadi sebenarnya begini. Pada prinsipnya, bagaimana seseorang memiliki prinsip dan sikap dalam hal janin itu akan sangat menentukan apakah dia setuju atau tidak. Ya, apakah dia setuju atau tidak itu mengenai aborsi. Ini kira-kira yang menjadi sikap dasar daripada orang-orang yang boleh atau tidak boleh dilakukan aborsi tersebut. Gitu ya. Kemudian juga perdebatan tentang aborsi berfokus pada keseluruhan persoalan kekudusan hidup manusia. Ini kan kalau sudah berbicara soal kekudusan hidup kan, ini tentu punya sikap yang sangat radikal ini. Baik kitab suci maupun ilmu pengetahuan mendukung pandangan bahwa hidup manusia masing-masing dimulai pada saat pembuahan. Jadi bahwa hidup manusia itu sudah dimulai pada saat pembuahan. Ya kan? Di minggu-minggu keempat, itu kan sudah mulai kelihatan itu pembuahan. Pertama lah, sorry, bukan di minggu pertama, di bulan pertama, setelah ketahuan kan gitu ya. Itu jadi sudah dimulai hidup dari situ. Ya, sudah dimulai hidup dari situ. Karena patokannya ke nomor 2 ini, bahwa janin itu benar-benar manusia. Setelah ada itu sudah dianggap itu manusia, maka tidak boleh dibuang atau diaborsi. Kecuali dengan pemahaman yang kedua ini, yang ketiga ini, yang mengatakan berpotensi menjadi manusia. Kalau berpotensi menjadi manusia kan berpotensi juga tidak. Kan gitu kan? Nah gitu.
Kemudian, pernyataan baik khusus maupun umum menyatakan bahwa membunuh seseorang manusia yang tidak bersalah merupakan juga perbuatan yang salah di pandangannya. Janin itu kan gak ada salahnya. Yang salah kan orang tuanya kalau sekiranya terjadi demikian kan. Jadi nggak boleh. Gitu. Juga secara umum mengatakan bahwa aborsi itu salah. Namun jika diperlukan, nah ini dia. Namun jika diperlukan, contoh kehamilan di luar saluran telur, kehamilan di luar kandungan. Nah itu. Jadi ini diperlukan. Secara moral dibenarkan mengambil setiap tindakan pencegahan medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Jadi yang mau dilihat di sini, kalau hal-hal seperti itu terjadi, yang dilihat adalah nyawa si ibu. Sebab kalau dibiarkan, nyawa ibunya yang terancam. Jadi untuk menyelamatkan nyawa si ibu, maka diperlukan. Oke, diperlukan. Nah, dalam hal nyawa ganti nyawa, sesungguhnya hal, hal ini sangat sama sekali bukan aborsi. Karena operasi ini bukan ditujukan untuk membunuh embrio. Ya, tujuannya sebenarnya bukan untuk membunuh embrionya. Karena apa? Karena ada kelainan di dalamnya. Oke, ada kelainan di dalamnya. Karena kalau dibiarkan, ini akan membunuh nyawa ibunya. Itu sebabnya dianggap itu tidak membunuh, tapi itu hanya mencegah adanya pembunuhan lain. Maksudnya adanya risiko yang lebih besar. Itu sebenarnya. Oke. Itu mengenai aborsi. Kemudian kita singgung sedikit mengenai euthanasia. Euthanasia adalah salah satu tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan dan tidak mungkin sembuh dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan. Gitu ya. Ini euthanasia itu kan mengakhiri hidup seseorang. Nanti kita lihat ada yang pasif, ada yang aktif juga. Gitu ya. Jadi menurut pemeriksaan dokter bahwa penyakit ini udah nggak mungkin disembuhkan lagi. Ya, nggak mungkin disembuhkan lagi. Oke. Euthanasia dibagi menjadi dua jenis. Ada namanya euthanasia aktif, yaitu penghentian hidup dengan sengaja. Dengan sengaja bagaimana? Yaitu dengan cara ini dia. Secara moral salah, namun dalam kasus-kasus tertentu penyakit yang tak tersembuhkan, seseorang boleh dibiarkan mati secara alamiah dengan tidak memberikan perlengkapan pertahanan hidup yang tidak alami ketika sedang sekarat. Oke? Atau melawan proses kematian alami yang telah Allah tetapkan bisa dianggap sebagai tidak etis atau juga melawan Allah. Itu yang aktif. Gitu ya. Aktif. Artinya ada yang eh, diberikan semacam suntikan untuk mempercepat untuk mencepat atau mencabut semua peralatan-peralatan medis yang sudah dipasang sebelumnya. Nah, itu aktif namanya. Tapi ada juga eutanasia yang pasif, yaitu penghentian perawatan atau pemberian obat hingga menyebabkan kematian. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi eutanasia masih menjadi topik kontroversial di dalam berbagai masyarakat dan budaya ya. Nah, ini tadi eutanasia pasif itu. Secara moral bisa diterima hanya pada kondisi sulit, yaitu hanya ketika seseorang sedang sekarat yang tak tersembuhkan dan pada saat itu tidak bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan oleh si pasien tersebut atau mungkin keluarganya. Keputusannya juga seharusnya sudah melalui kesepakatan antara pendeta, dokter, pengacara, atau dengan keluarga. Jadi Allah harus terlebih dahulu dicari dalam doa yang berulang kali untuk memohon kesembuhan. Jadi sudah didoakan, sudah ditolong dari sisi medis, ya kan? Tetapi ini sudah mungkin tidak bisa lagi terobati, tidak mungkin lagi sembuh, oleh karena mungkin sudah sekarat dan sebagainya. Sehingga ya tidak lagi diberikan pengobatan dan sebagainya. Atau bahkan dipercepat. Ini kira-kira eutanasia, ya.
Nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti ini. Ada juga kalanya keluarga, bahkan yang sakit sendiri pun tidak mau lagi dibawa ke rumah sakit. Sudah bolak-balik ke rumah sakit, penyakitnya sudah nggak bisa lagi tertolong. Dia bilang percuma, bolak-balik ke rumah sakit nggak ada gunanya, begitu kan? Keluarganya mau membawa ke rumah sakit, tapi si pasiennya sendiri tidak mau lagi. Atau keluarga pasien sendiri sudah melihat karena mungkin si pasien sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi. Jadi mereka bukannya bosan untuk membawa pengobatan, bukan. Tapi karena memang lihat kondisinya seperti itu, toh juga tidak mungkin lagi disembuhkan. Bahkan dokter pun sudah mengatakan hal yang demikian sesuai dengan pemeriksaan dokter tentunya. Ya udahlah, nggak usah lagi dibawa ke rumah sakit. Biar saja, ya kan? Biarkan saja maut memanggilnya. Kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini. Melihat mungkin dalam pelayanan atau keluarga atau siapa. Bagaimana pendapat kita tentang hal seperti ini? Apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Ada yang bilang, waduh kasihan sekali, masa nggak dibawa berobat, dan sebagainya. Gitu kan? Ada tanggapan mengenai euthanasia? Ada tanggapan? Boleh, boleh Pak. Oh iya, silakan Pak Jo. Ah, di posisinya berkali-kali Pak. Ya, Ada dari sisi pasien juga tidak mau lagi diobati dalam kesadarannya yang juga tinggal hmm, sedikit gitu loh Pak. ya, Udah kayak di ICU apa segala macam. Kadang-kadang juga pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain keluarga. Ah, jadi yang berat itu kan Pak ditetapkan di pundak kita seperti keputusan terakhir gitu loh Pak. Kan itu yang berat sebenarnya. Seolah-olah kitalah keputusan terakhir gitu loh Pak. ya, Ini akan berakhir atau tidak. Memang nggak mudah selalu, tapi kalau yang kan dari awal kan sebagai pelayan Tuhan juga jangan nggak usah pelayan Tuhan lah, seperti yang kita percaya bahwa nyawa di tangan Tuhan ini kan sebenarnya kita harus tetap berpegang kepada itu. Kita percaya kan kalau seseorang itu tidak diizinkan Tuhan nyawanya pergi juga tidak akan pergi sebenarnya. Itu keyakinan kita. Bahkan ada orang yang kita nggak tahu lah rahasia Tuhan ya Pak. Ada orang di ICU bertahun-tahun, ada juga. Ada yang tidak sadarkan diri bertahun-tahun, tapi juga tidak bisa dinyatakan secara kedokteran bahwa dia meninggal gitu kan. Nah, jadi dalam situasi itu memang yang biasa saya lakukan sih Pak. Aku setuju tadi yang di bawah ini Pak. Allah harus terlebih dahulu dicari dalam doa yang berulang kali untuk memohon kesembuhan. Hal yang biasa saya lakukan, Pak, kepada keluarga atau bahkan orang sakit kalau masih bisa sakit, ini sebenarnya kesempatan membawa mereka kepada iman kepada Tuhan. hmm, ya, Ini kesempatan mengajarkan mereka bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidup mereka, atas nyawa mereka. Jadi saya percaya itu dan kita kasihlah beberapa firman Tuhan. Kemudian juga kita juga kasih tahu bahwa orang yang tidak berpengharapan juga kan itu sebuah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi biasanya saya kasih itu. Setelah itu saya juga kadang berpisah dengan yang sakit, Pak. Kadang-kadang perasaan yang sakit dengan perasaan orang yang keluarga berbeda biasanya. Saya bisa hmm, ketemu keluarga, oke bagaimana perasaan seluruh keluarga. Saya sendiri yang meminta pertemuan khusus. Apakah keluarga putus asa atau mau berjuang? Kita bilang, oh kita mau berjuang. Yang lain bilang kasihan. Jadi di sana juga karena ada ini. Tapi sebenarnya kan ini semua motivasinya tidak ada yang menginginkan kematian sebenarnya. Kita pahami itu. Tapi biasanya Pak, saya ajak mereka membawa keputusan ini sepenuhnya ke tangan Tuhan dan kita tetap lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tapi umumnya Pak, saya juga mengalami puluhan kali Pak setelah kita berdoa nggak berapa lama juga pergi Pak. Lepas daripada tadi kita aktif atau tidak, tapi saya biasa bersiapkan keluarga. Kita siap nggak apapun keputusan Tuhan? Biasanya saya bicara sampai di situ, walaupun nggak mudah ya Pak mengatakan itu ya.
Apapun keputusan Tuhan kita siap nggak? Bahkan kita sebutkan kalau Tuhan mau dia tetap hidup dalam keadaan ini kita siap, itu iman. Menerima keputusan Tuhan atau dia pergi. Biasanya yang kita pentingkan sebenarnya kan Pak, dalam situasi ini bukan hidup matinya, tapi iman mereka kepada Tuhan itu justru tetap diteguhkan. Jadi ini pendekatan kita dan dari pengalaman saya Pak Nimrod, memang yang situasi sulit begitu, Pak, kita minta ke Tuhan seperti doa yang lebih beranilah ke Tuhan ya, Pak ya. Doa-doa final lah. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan, sembuhkanlah. Kalau memang Tuhan juga ambillah. Kita kadang-kadang begitu. Tapi kan kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Ada juga, Pak, yang di ICU berbulan-bulan sembuh total loh, Pak. Ada, tapi jarang. Tapi ada juga, Pak, nggak berapa lama selesai. Jadi itu yang selama ini saya lakukan, tapi tidak selalu mudah menjalaninya, Pak. Saya ingin, ya, tapi kita percaya, jangan hilang keyakinan bahwa apapun itu pasif, aktif, saya percaya Tuhan yang akan selalu memperkenankan itu terjadi. Tapi jangan mendahului keputusan Tuhan. Itu yang selalu saya lakukan sampai saat ini, Pak Nimro. Oke, terima kasih banyak Pak John. Ada yang lain? Iya Pak, Ya, silakan Pak Toga. beberapa kali eh, mendampingi jemaat di dalam atau orang Kristen di dalam masa-masa sakit terminal itu memang nggak mudah Pak. Jadi eh, cuma saya selalu dalam posisi tetap berusaha minta kesembuhan sih. Saya menegaskan sama sama diri saya dan juga kepada keluarga, ketika orang berhenti berharap dia sudah mati sebelum mati Pak. Nah, tapi memang benar yang tadi kata Pak John, ada masa di mana ketika itu sudah permintaan dari sang pasien, dia mau cepat pulang, ya saya bilang, Tuhan kalau memang itu yang Tuhan inginkan, anakmu ingin bertemu dengan engkau, Tuhan tolonglah. Kalau dia masih merindukan sembuh, saya tidak mau matikan harapannya, tapi ditutup dengan kata-kata, biarlah kehendakmu yang jadi. Biar dia mengerti bahwa tetap bagaimanapun kehendak Tuhan di atas segalanya dan itu yang terbaik. Itu sih Pak yang selalu coba saya ini hidupi dan bagikan juga kepada pasien atau kepada keluarganya. Terakhir kakak saya kemarin barusan meninggal itu juga memang dokter sudah angkat tangan, sudah tidak bisa apa-apa, keluarga udah diminta untuk siap-siap, tetapi di detik terakhir kakak saya minta mau meninggalnya di rumah. Jadi memang ya sudah kita bawa ke rumah. Dibawa di rumah lalu kemudian setelah meninggal di rumah ya bawa ke rumah sakit lagi untuk memastikan kematian. Karena itu permintaan terakhir dia. Dia udah siap, dia mau memang dia mau apa dipanggil Tuhan di tempatnya sendiri ya kita kita wujudkan begitu Pak. Jadi memang sangat beragam sih kasusnya Pak dan tapi posisinya selalu kita berusaha untuk ini untuk mendengar untuk apa untuk juga memberikan kebenaran kepada keluarga bagaimana menyikapi situasi seperti ini. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya nggak tahu, Bapak Ibu dengar suaranya Pak Toga? Kecil sekali di sini. Hujan besar di tempat saya, jadi Mas Pak, suaranya agak saya kecil. Di sini jelas, Pak, jelas. kami jelas. Jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, baik. Oke, terima kasih Jelas. teman-teman. Yang lain ada lagi yang mau kasih tanggapan atau masih mungkin ada pengalaman? Saya Pak. Oh iya, silakan Ibu Okse. Ya.
Pada dasarnya kalau misalnya eutanasia itu memang eh, apa namanya harus diambil keputusan sampai ke sana, itu memang kalau kita lihat kayak melakukan pembunuhan gitu ya Pak ya. Sepertinya seperti begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya memang ada kesadaran dari keluarga ataupun pasien tersebut melihat bahwa dia mengalami suatu penyakit yang bagi dia tidak sanggup menanggungnya, ada kalanya dia juga yang minta kan, kita doakan supaya dia segera dipanggil Tuhan gitu. Kalau dari dalam pengalaman saya memang beberapa kali begitu gitu ya. Dia yang minta gitu doakan saya supaya saya segera kembali bertemu Hmm. dengan Tuhan gitu ya karena saya tidak sanggup misalnya untuk menanggung penderitaan sakit yang lama misalnya. Terus ada juga dalam pelayanan saya misalnya eh, semua masih pakai alat-alat gitu, terus dipompa segala macam dipompa, padahal umurnya sudah tua. Kalau dipompa tuh sebetulnya kan akhirnya bagian-bagian tubuh yang lain juga jadi menderita kan? Karena apa? Karena kalau dipompa itu kan jantungnya dipompa ya, entah tulang-tulangnya juga dipegang seperti itu. Ada beberapa anggota keluarga yang aduh, tak usah dipompa lah. Sekarang kita doain aja, Bu. Kita doain supaya Mama dipanggil Tuhan, gitu ya. Biar cepet, jangan dipompa lagi. Jadi itu pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan saya selama ini. Setelah kita doakan, misalnya setelah kita doakan nggak usah melakukan macam-macam, kita doakan, betul Tuhan panggil gitu. Jadi ada kalanya saya berasa, aduh, saya kayak jadi kayak malaikat mencabut nyawa jadinya. Berasa kalau kita doakan kok cepet dipanggil gitu ya. Nah, balik-balik sih keputusan keluarga dan juga keputusan dari orang tersebut. Tapi semuanya tentu kita serahkan ke Tuhan. Tuhan mau lakukan apa, bukan kesengajaan dari kita. Kalau saya sih lihatnya seperti itu. Dengaran nggak, Pak? Itu, Pak, dari Ya, saya. baik. Terima kasih banyak, Ibu Okse. Ada yang lain? Nanti saya pengalaman terakhir saya sampaikan. Kalau masih ada yang lain. Silakan. Langsung pengalaman Bapak aja. Oke. Saya punya pengalaman begini. Eh, saya ada teman, kita sama-sama di STTIK juga. Ini mantan mahasiswa saya. Dia punya keluarga, rupanya sakit. Sakit, ya umurnya sebenarnya sudah eh, lebih dari 60 tahun. Mereka sudah tidak bawa ke rumah sakit lagi, karena juga bagaimana ya, dokter bilang agak sulit disembuhkan karena sepertinya berhubungan dengan penyakit yang non medis. Jadi katanya bapak ini dulu banyak sekali opo-oponya, gitu kan, banyak sekali opo-oponya. Jadi sudah beberapa bulan tergeletak begitu, udah mangap-mangap aja, gitu aja itu. Dan dipanggil pendeta beberapa, nggak sembuh. Memang harapan mereka untuk sembuh. Dipanggil beberapa pendeta nggak sembuh. Kemudian saya diajak ke sana. Pak, ayo kita berdoa dulu buat om saya, katanya. Kenapa omnya? Ceritalah bahwa beberapa bulan ini sudah sakit dan tidak, kayaknya udah dibawa berubah pulang dari rumah sakit. Ternyata tergeletak di rumah, nggak mati-mati, sembuh juga enggak. Jadi dampingi dengan istrinya dan anak-anaknya di rumah. Kemudian setelah saya dibawa ke sana, saya pikir mereka sudah siap untuk menghadapi bahwa bapak ini kalau suatu saat nantinya akan meninggal begitu. Saya juga berdoanya bukan berdoa untuk meninggal, berdoa untuk sembuh tentunya. Tetapi yang saya layani terlebih dahulu adalah bagaimana hubungan bapak ini dengan Tuhan, masalah latar belakangnya yang mungkin juga banyak ilmu hitam, hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Saya layani, walaupun dia tidak bisa lagi bicara, tapi saya bicara di
di dekat kupingnya begitu waktu dia tergeletak di tempat tidurnya. Selesai bicara, kemudian minta pengampunan kepada Tuhan, saya tuntun dia berdoa dan sebagainya. Minta doa juga supaya dia bisa minta ampun kepada Tuhan akan segala dosa kesalahan yang lakukan kepada istrinya, kepada anaknya, dan semua keluarganya. Dan setelah itu, berdoa untuk minta pengampunan seperti itu, saya pegang tangannya dan kami berdoa. Saya pegang tangannya berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kira-kira sebelum saya amin berdoa, itu denyut nadinya berhenti. Denyut jadinya berhenti, dan kemudian amin, sudah meninggal. Nah, setelah selesai amin meninggal, teriaklah semuanya, istri dan anak-anaknya, menangis. Kenapa diambil suamiku? Kenapa suamiku meninggal? Saya panggil pendeta supaya suami saya ini bisa sembuh dan sehat. Begitu. Teriak-teriak semuanya. Bahkan satu perkataan yang membuat saya jadi waktu itu gimana ya, langsung tersentak begitu. Jadi istrinya ini bilang, aku panggil pendeta supaya kamu sembuh, ternyata kamu malah mati. Aku tidak percaya lagi kepada Tuhan. Nah, mendengarkan kalimat ini saya langsung bilang, Bu, anak-anak semua stop dulu. Saya tenangkan semuanya, stop dulu untuk tidak nangis. Semuanya tenang. Dan setelah tenang semuanya, saya sampaikan kepada mereka. Oke? Ini kehendak Tuhan. Bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan, dia minta ampun juga atas kesalahannya kepada istri dan anak-anak semuanya, dan semuanya saya kira-kira setengah jam saya harus bicara kepada mereka untuk menguatkan mereka, untuk memastikan kepada mereka bahwa ini kehendak Tuhan yang terbaik buat si Bapak. Ya kan? Setelah itu, barulah saya bilang, ya kalau kalian mau menangis silakan menangis, tapi ingat, jangan sampai kecewa kepada Tuhan, karena ini yang terbaik dari Tuhan buat si Bapak. Nah gitu ya. Jadi saya pikir loh, kok bisa jadi begini pembicaraannya, tangisnya? Bukankah selama ini mereka sudah tidak bawa lagi ke rumah sakit? Bukankah mereka sudah tinggal menunggu saja tentang kematiannya, kan begitu? Ternyata mereka rupanya nggak begitu siap setelah kematian itu datang. Ya, jadi saya sendiri juga harus menjelaskan ke mereka tentang kematian daripada si Bapak itu, supaya mereka siap menerima apa yang terjadi saat ini. Nah itu kira-kira ya. Ini pengalaman sedikit lah tentang gimana orang yang sudah sakit tapi tidak dibawa ke rumah sakit, gitu kan? Tidak diobati lagi. Tapi ketika sudah dipanggil sama Tuhan, nggak siap menerimanya. Ya. Oke, baik. Saya pikir itu kesaksian saja ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin punya banyak pengalaman pelayanan yang demikian ya. Karena kita pengalaman itu kan macam-macam ya. Beda peristiwa, beda kasus, beda latar belakang, dan juga beda ending, gitu ya. Ada orang tidak mau bawa ke rumah sakit karena memang udah siap, udahlah. Ngapain lagi? Kasihan juga, dioperasi sini, operasi sana, tusuk sini, tusuk sana, gitu kan? Kasihan dia, nggak ada gunanya juga, begitu. Akhirnya apa? Rela, siap menerima keadaan apapun itu. Tapi ada juga ternyata ketika kematian itu malah nggak siap juga, gitu kan? Seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk itu. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut dengan ada yang disebut dengan eutanasia pediatrik. Eutanasi pediatrik ini pada umumnya untuk anak-anak. Tindakan mengakhiri hidup anak-anak disebut sebagai eutanasia pada anak-anak atau eutanasia pediatrik. Tindakan ini merupakan pembahasan yang sangat sensitif dan juga kontroversial, karena melibatkan anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan dan belum dapat membuat keputusan sendiri. Kalau orang dewasa kan sudah bisa memberikan keputusan sendiri. Udahlah, aku nggak usah diobatin lagi, percuma, gitu kan? Karena dia udah tahu kondisi fisiknya seperti apa, kondisi penyakitnya. Tapi kalau anak-anak kan nggak tahu kondisinya seperti apa. Nah, yang mengambil keputusan kan orang tua atau keluarga. Bagaimana dengan si anak tersebut? Nah, keputusan mengenai euthanasia pada anak-anak seringkali memicu perdebatan moral, etika, dan juga hukum yang kompleks.
Kalau kita bicara soal moral gitu kan, lah ini kan anak nggak tahu apa-apa. Orang tuanya bagaimana sih? Gitu. Nggak siap dong orang tuanya menghadapi semuanya. Dan juga hal yang bersifat etika. Nanti bicara lagi mengenai hukum. Walaupun anak itu belum bisa mengambil keputusan, tapi kan secara hukum dia punya hak untuk hidup dan sebagainya. Ya, oke. Itu kira-kira mengenai eutanasia ya. Kemudian mengenai isu-isu biomedika. Isu biomedika. Teknologi telah menciptakan masalah-masalah etisi yang baru. Misalnya, inseminasi buatan. Seperti bayi tabung. Ibu yang dipinjam kandungannya atau tubuhnya. Bisa juga transplantasi organ tubuh. Atau pengambilan organ tubuh. Penyambungan gen dan cloning. Semuanya merupakan realitas-realitas medis. Tidak ada lagi pertanyaan apakah hal-hal tersebut dapat dilakukan. Hanya ada pertanyaan yaitu apakah hal-hal itu harus dilakukan atau tidak. Ini kan? Saya tidak tahu. Apakah Bapak Ibu setuju tentang bayi tabung? Apakah setuju transplantasi organ tubuh? Atau tidak? Gimana ini? Setuju nggak untuk hal-hal yang seperti ini? Untuk bayi tabung setuju Pak, jika tidak ada proses seleksi-seleksi yang membunuh. Atau kalau misalnya ada dibuat beberapa percobaan pun itu tidak dibuang sisanya, jadi disimpan untuk yang kemungkinan nanti dia akan punya anak lagi atau untuk orang lain yang memang kesulitan punya anak. Yang menjadi masalah di bayi tabung kan bukan masalah ininya Pak, bukan masalah upaya untuk menyatukan sperma dengan ovum, tetapi masalah seleksinya Pak. Nanti udah jadi dipilih mana yang paling bagus, selebihnya dibuang. Itu yang seringkali yang jadi Apa tuh masalah. bisa agak keras sedikit suaranya? Agak kurang kedengaran saya ini. Hujan deras sekali. Bentar Pak. Tes cek Pak. Ya, gimana Pak? Iya, kalau saya setuju bayi tabung itu karena ini Pak, itu cuma upaya membantu untuk supaya sel sperma bisa membuahi sel telur, karena tadinya di dalam kandungan tidak di dalam organ reproduksi perempuan tidak bisa, jadi dilakukan di luar. Yang saya tidak setuju adalah proses penyeleksian dari yang sudah dibuahi. Jadi biasanya dibuahi beberapa, lalu kemudian dipilih mana yang disuka, yang paling bagus, lalu selebihnya dibuang. Nah, itu yang tidak boleh, Pak. Menurut saya begitu, Pak. Gak tahu teman-teman yang lain bisa dengarkan ya. Saya agak kencang hujan di sini jadi Bisa Pak, bisa. Jelas. bisa ya. Bisa dengar jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Waduh, terima kasih banyak kalau yang lain jelas. Saya ini hujan deras sekali jadi agak kecil suaranya. Bapak pindah ke Sentul aja Pak, biar nggak hujan. Bagaimana Pak Jod? Bapak pindah ke Sentul aja, belum hujan. Oke, ada yang lain? Yang lain yang mau bagaimana tanggapannya yang lain? Ya Pak, saya. Nah, silakan Pak Cecep. Ya kalau saya sih setuju dengan Pak Toga. Intinya kan supaya lebih memperjelas lah intinya untuk suara. Pak Toga tadi menyimpulkan bahwa dia setuju kalau memang itu bayi tabung yang sifatnya membantu satu proses yang memang mungkin si induk telur ini tidak bisa melakukan pembuahan.
Nah, tetapi Pak Toga tidak setuju kalau sifatnya seleksi. Dalam artian sesuatu yang nanti orang donor sperma lalu dibuat untuk nanti seleksi untuk bayi tabung, itu mungkin yang dimaksud Pak Toga. Tetapi bagi saya juga setuju akan hal itu, karena memang contoh saja ketika kita membantu satu proses penetasan telur ayam, itu kan kita gunakan manual, pakai lampu dan sebagainya. Jadi di situ memang kita tidak mendahului Tuhan, tetapi di situ juga dalam satu pengertian bahwa kita membantu satu proses untuk satu pertumbuhan, dan itu juga kan memang bergantung kepada kehendak Tuhan juga. Kalau proses itu sempurna baik, dia jadi, berarti kita yakin bahwa itu Tuhan bercampur tangan. Tetapi kalau proses itu gagal, berarti memang Tuhan belum kehendaki orang itu punya anak, sekalipun itu proses bayi tabung. Seperti itu sih, Pak. Mungkin jelas suara saya, Pak? Ya, terima kasih, jelas. Saya sudah pakai headset ini. Dari tadi headset saya agak terganggu. Sekarang sudah bisa dengar. Ya, terima kasih banyak Pak Tete. Bapak Ibu yang lain ada tanggapan? Saya Pak, Ya, silakan Pak Pram. ya kalau menurut saya dengan ini berapa kriteria ini tadi, semuanya ini kan tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan dalam sebuah upaya ya Pak ya. Ya, Jadi ini adalah karena secara biologis pasti ada problem di dalam kesehatan, di dalam apa semuanya. Jadi ini pasti ada hubungan dengan kontribusi orang ya, sebagai untuk bisa memberikan misalnya organ-organ tubuh, sperma apa semuanya, ini kan tujuannya. Yang menjadi masalahnya kalau ini dijadikan ajang bisnis Pak, itu yang jadi problemnya Pak. Kalau itu menurut pandangan saya Pak. Terima kasih. baik. Nah, kalau kita bicara soal bisnis nih sekarang, ya kan, kita bicara soal bisnis tadi yang sampaikan Pak Pram. Kalau satu organ tubuh diberikan kepada orang lain, kemudian dengan diberikan imbalan, soal imbalannya besar kecil itu kan relatif ya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai bisnis? Dianggap sebagai bisnis? Karena itu kadang-kadang kala kan terjadi masalah juga, ya kan? Ya, kita berharap sih tidak dibisniskan, artinya tidak dijadikan sebagai sarana untuk berbisnis gitu, ya. Karena kita tahu soal inseminasi atau transplantasi ini juga banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan kita dengarkan selama ini di beberapa negara tertentu, ya, banyak sekali diambil organ tubuh seseorang dari kemudian dijual, ya, kemudian dijual dan sebagainya dan sebagainya. Oke, tapi saya pikir ya kita semua setuju bahwa ini adalah bagian daripada satu proses penyembuhan, ya, bagian daripada satu proses untuk memperpanjang, katakanlah demikian, untuk memperpanjang hidup seseorang dengan adanya transplantasi atau inseminasi. Saya tidak tahu ada tidak setuju nggak? Pak, komen Pak. Silakan Pak Toga. Silakan Pak Toga. Ya, tadi terkait dengan sedikit sentilan dari Pak Frans mengenai kemungkinan ini jadi ajang bisnis. Saya sempat Iya. juga berpikir demikian. Iya, Eh, betul. khususnya kayak masalah donor darah saja. Darah kita diambil berapa ampul, lalu ketika kita butuh darah itu satu ampul aja bisa 1,2 juta begitu kan. Nah, cuma pada waktu itu kan saya tidak terlalu mengerti prosesnya. Bagaimana itu harus dipisah dan segala macam untuk mengambil hanya hanya darah merahnya saja dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu isi tentang teknisnya ya. Nah, pada akhirnya setelah tahu bagaimana prosesnya dan kesulitan dan segala macam, akhirnya saya cuma bisa bilang sama diri saya, ya sudah, waktu saya sudah mengizinkan atau mendonasikan apapun, katakanlah bagian dari diri saya, entah itu darah,
begitu ya. Ini saya juga sudah udah mendonasikan kornea mata saya kalau nanti saya meninggal. Jadi itu saya udah menganggap mau bagaimanapun itu prosesnya, itu saya anggap sebagai bagian dari inilah, dari apa? Dari proses untuk membuat apa yang saya organkan itu ready untuk bermanfaat bagi orang. Nah, motivasi apapun di balik itu saya cuma bisa serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Begitu sih, Pak. Jadi kadang kalau saya berpikir terlalu jauh memang akhirnya membatalkan apa niat saya untuk berguna, Ya, begitu, Pak. ya. Itu aja sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Toga, sudah mau memberikan hal berharga seperti itu. Tapi itu Bapak ya, pernah dibicarakan dengan keluarga enggak itu, istri, anak gitu? Kalau kornea sama istri dan kornea kan cuma ini diambil sedikit aja itu, Pak. Nggak terlalu, nggak, bukan berarti tiba-tiba bola mata saya hilang ketika saya mati, enggak sih, Pak. Eh, Ya, Begitu artinya sih, Pak. kalau diambil sebagian saja organ tubuh kita itu, ya syukur-syukur kalau istri, anak, keluarga setuju kan. Iya. Tapi kadang-kala kan nggak setuju juga. Kasihan sekali, udah meninggal malah diambil lagi organ tubuhnya, kan begitu. Ya, tapi saya pikir kalau memangnya ada kerelaan hati seperti itu untuk apa dipakai oleh orang lain, ya kenapa tidak ya? Toh kita ini sudah nggak tahu lagi, ya kan? Toh kita sudah nggak hidup lagi. Kalau organ tubuh kita bisa digunakan oleh orang lain untuk bermanfaat lebih banyak buat orang lain, kenapa tidak kan gitu ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Toh akan Iya, butuh kan, Pak. Dan kita dapat iya, tubuh kemuliaan. betul. Toh juga nanti waktu kita dibangkitkan kan korneanya masih tetap ada kan? Iya, oke. Ada teman-teman yang sudah donor darah di sini, seperti Pak Tuga tadi bicarakan tadi. Saya rutin, Pak. Ya, Saya rutin, Pak. kalau sekali 3 bulan. Oh, biasa Pak itu dulu. Ya, saya 3 bulan sekali sejak 2010 karena Oh, saya didiagnosa secara ada faktor keturunan. Saya punya faktor keturunan untuk itu, Pak, pembekuan darah. Jadi saya lebih gampang pembekuan darah. Jadi oh, untuk pembekuan darah saya ada faktor dua, faktor makanan bisa juga berkontribusi, kemudian hmm. faktor keturunan. Jadi saya tahun 2010, Pak, ketika saya bertunangan, wah saya udah hampir lewat, Pak, karena jantung saya itu sampai membengkak karena dia kan yang tadinya memompa cairan sekarang memompa gel gitu loh, karena kental. Nah, Terlalu waktu itu ketat. kami ke dokter, satu profesor, butuh waktu itu 1 bulan observasi. Sempat satu rumah sakit, Pak, memvonis saya kardiomegali. Kardiomegali itu pembengkakan jantung, dan itu, Pak, hanya 1 dari 1.000 orang yang selamat. Jadi itu situasinya waktu itu. Tapi ada satu profesor dibilang, itu pun ditemukan sulit memang. Setelah ditemukan dia bilang, udah Pak, ini tenang aja, Bapak donor darah aja rutin. Sampai sekarang, Pak, saya donor darah rutin dan saya sehat. Hmm. Jadi itu situasinya. Memang kayak Jadi, tadi Pak Toga, ada pemikiran kadang-kadang kayak Pak Toga bilang tadi kan. Contoh apakah itu darah, apakah itu mata, organ lain ya. Kalau kita berpikir lebih jauh memang, makin berat memang memutuskannya, Pak. Contoh, anggaplah orang yang membutuhkan darah saya itu, Pak, penjahat kelas kakap yang harusnya mati. Tapi karena dia dapat donor dari saya, dia jadi panjang umurnya, Pak. Itu kan juga sebenarnya ada pemikiran ya, etika. setelah Bapak Nah, donor darah dari Bapak itu dia jadi bertobat, Pak. iya, bisa juga kan ada kemungkinan itu. Tapi tetap kan Pak, sebenarnya 50-50. Contoh kan ada kejadian juga, Pak. Hizkia. Hizkia kan udah ditetapkan Tuhan kan, Pak. Kalau dia pas meninggal ditetapkan Tuhan itu happy ending banget. Iya, Kudus banget gitu loh, Pak. Tapi iya, justru iya. karena dikasih 15 tahun itulah dia berdosa. Dan itu berkontribusi pada kehancuran Yerusalem kan, Pak, sebenarnya ya. Ya. Jadi termasuk Pak Toga bilang tadi dikasih kornea mata. Padahal kita bilang Pak kalau kamu berdosa cungkil matamu gitu kan.
Nah, tiba-tiba ada orang buta pakai korneanya Pak Toga, dia bisa melihat dan setelah itu itu kejahatan. Jadi aku percaya Tuhan kan hakimi hati kita ya. Saya tadi kedaulatan Tuhan. Ini kan sulitnya kan Pak memutuskan etika kan Pak. iya betul. Etika itu kan moralitas ya, bukan spiritualitas. Kalau Iya, iman kan udah clear sebenarnya, itu kan sulit kita pendeta Pak. Jelas iya. kan? Kan ada selalu memutuskan di dalam pemimpin gereja, Pak, isu personal itu pertama, Pak. Internal orang itu. Hmm. Kemudian isu doktrinal, karena kita kan pendeta di bawah satu lembaga, Pak, institusi. Ya kan? Walaupun di STT ini, Pak, saya sama Pak Toga bebas berteologi ya, Pak. Kalau kami udah bicara sinodal, wah udah nggak, udah itu udah cilaka punya itu, Pak. Iya. Itu Asal lain jangan cerita. Ya. asal jangan pukul-pukul meja aja, Pak. Tetapi ada lagi kan moralitas, Pak. Etika kan ke Iya. moralitas kan, Pak. Standar Iya, moral kan. Itu kan sulit kita memang. Jadi memang iya. banyak pertimbangan, tapi aku percaya Tuhan jaga kita lah, Pak, juga dari keputusan-keputusan yang memang hati kita nggak ada itu. Kalau Pak Toga pikirinnya itu nggak bisa tidur dia, Pak. Hmm. Kornea mata saya itu nanti siapa yang pakai ya? Jangan-jangan mafia. Karena biasanya Pak Toga yang sanggup beli organ itu orang kaya, Pak. Yang suka Iya, korupsi, betul. Pak. Itu Betul, betul. biasanya. Kalau kayak saya Pak Guntur mah mati-mati aja, Pak. Nggak sanggup kami ganti kornea, Pak. Jadi aku percaya Tuhan protek kita lah. Kalau hati kita benar. Mungkin itu yang membantu kita juga. Itu yang ditakutkan Pak Frans tadi. Jangan-jangan setelah dokter tahu seperti itu, malah dokter bisniskan itu. Ya, Bisniskan dijual, korneanya. dijual mahal, Iya, dilelang kornea Pak Toga. Dapat iya dapat satu benar. teh per Pak Toga aja nggak dapat apa-apa. Kalau bicara bisnis di dunia kedokteran, ini rekan saya juga dokter pernah cerita, dia termasuk yang mengevaluasi keputusan-keputusan ini di di satu rumah sakit kanker yang besar ya, nasional. Nah, jadi seringkali ada aja praktek-praktek begitu. Sampai pernah satu Iya. kasus, dia pas evaluasi, dia begitu marah, sudah diputuskan untuk operasi. Padahal dia bilang, wah ini belum masuk cancer, ini masih bisa. Dia marah-marah sendiri. Hmm. Dia cerita begitu sama kita. Loh, terus itu bagaimana? Karena kita panggil Kak. Kak, terus bagaimana yang kayak gitu? Ya ini, dokter-dokter banyak yang kejar target. Loh, Hmm. target apa Kak? Jam operasi kah atau apa-apa? Saya tanya begitu. Dia bilang sederhana, bukan. Target mau cepat punya Ferrari katanya. Dan itu fakta, fakta di Hmm. lapangan ya begitu. Iya, iya. Makanya eh, kalau tadi Pak Pak Franz Pak John memisahkan dengan tegas antara antara spiritual atau spiritualitas dengan moralitas, walau itu bagi kita secara pribadi, tapi saya juga melihat moralitas itu akan cacat ketika tidak dipayungi oleh spiritualitas. Spiritual. Iya, betul. Akan Iya, cacat, Pak. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita ada punya iya. sinful nature, lalu kita juga punya dorongan untuk untuk menjadi Tuhan Iya. atas diri kita dan atas orang lain. Dan ironinya, satu sisi kita ingin menjadi Tuhan, tetapi kita menuhankan materi. Hmm. Iya. Jadi kayak sandwich ini sebenarnya. Dia mau jadi Tuhan, tapi dia punya punya berhala begitu kan. Jadi inilah Iya. mengerikannya apa keadaan kita yang berdosa ini. Makanya eh, apa dokter itu bilang ya ini harusnya harusnya dokter-dokter itu betul-betul percaya Tuhan, harusnya Iya, betul. betul-betul kenal Tuhan. Kalau enggak bisa begini, karena memang Memang. ajang bisnis bisa sangat-sangat besar di dunia kedokteran. Begitu sih ini eh, dari senior saya itu. Ya, Terima setuju, kasih Pak. setuju, Pak. Oke, terima kasih. Memang iman itu harus menjadi fondasi dari semuanya ya. Supaya profesionalisme itu pun benar-benar profesional yang takut akan Tuhan. Ya, Pak John berarti sudah dapat penghargaan dari pemerintah dong tentang donor darah, dari donor Ah, darahnya. ada ada beberapa kali, Pak. Ya, Dapat tapi penghargaannya. tapi nggak ada bentuk transparan, Pak. Oh, iya. Artinya
kalau berobat ke rumah sakit membutuhkan darah juga nanti udah pasti dapat kemudahan-kemudahan lah ya atau Salah satu keuntungan, Pak. Salah satu. iya. Dulu saya masih di bawah 40 tahun berjanji untuk donor darah terus sekali 3 bulan. Tapi saya lupa akhirnya sampai 1 tahun setelah donor pertama. Setelah jadi 3 tahun. Dan ternyata setelah saya usia 45 tahun, saya hanya bisa sampai 5 kali donor. Karena apa? Karena nggak bisa lagi karena saya sudah apa namanya itu tekanan darah saya itu tinggi karena sudah minum obat, mengkonsumsi obat, jadi tidak bisa lagi donor. Padahal saya berjanji paling tidak minimal 10 kali. Nah, tapi terhalang oleh karena tekanan darah tinggi, sudah minum mengkonsumsi obat, jadi tidak diperbolehkan oleh dokter. Hanya 5 kali jadinya. Ya, oke, Pak Chandra Guntur tadi angkat tangan Kak. Ada yang mau sampaikan Pak? Bukan Pak, saya kasih jempol tadi sama Oh Pak iya, Toga sama Pak John yang sudah memberikan keyakinan juga ya. iya. Mungkin kalau dari saya Pak tentang donor itu ya Yesus juga kan sudah memberikan salah satu contoh ya, dia mendonorkan kehidupannya buat kita. Jadi kita itu aja mungkin Pak ya. Yesus Terima donor kasih, darah Pak. itu ya. Donor bukan hanya darah Pak, tapi tubuhnya, hidupnya Donor juga kehidupan. didonorkan. Akhirnya kita hari ini kan bisa hidup ya. Hidup ya. Makasih Pak, itu aja Pak. Pak Guntur udah tahu kan darah Yesus O Pak, golongan darahnya. Itu ada lagunya itu. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Ada nggak yang nggak setuju tentang donor darah atau transplantasi organ seperti ini? Ada yang nggak setuju nggak? Setuju semua. Pak Cecep, udah buka suara. Iya Pak, saya bertanya saja Pak. Ya. Ya, ini kan berbicara transplantasi lah. Nah, ketika kita contoh tadi Pak Toga ya, yang mau transplantasi, menyumbangkan, mendonorkan retina atau matanya lah. Nah, apakah ketika kita ini secara tubuh, katakan waktu dikuburkan itu kurang lah, itu menyangkut tentang dosa enggak ya Pak? Jadi intinya dengan sengaja kita waktu kita mau dikubur itu kan kalau didonorkan berarti sudah tidak ada salah satunya. Seperti itu Pak. Apakah dosa atau tidak? Apakah dosa atau tidak gitu ya? Ya karena kan kita lahir sempurna. Iya. Ya kan begitu kita pulang kita katakan tinggalkan saja mataku satu di dunia atau 2 untuk orang pakai. Memang secara etika ya menolong orang yang buta, katakan orang kaya membelinya. Seperti itu. Tetapi tubuh kita dikurangi itu gimana Pak? Oke. Tubuhnya berkurang menghadap Bapa di surga. Iya, Pak. Bagaimana itu Pak? Pak Cecep. Izin Pak Nimrod ya menanggapi. Ya, silakan Pak. Kalau ukuran kesempurnaan itu fisik, aduh. Ini sekali Pak ya. Karena apa? Saya kok nggak ini. Karena kita juga tanggal gigi loh Pak. Ganti gigi, lalu kita juga yang sunat gimana itu ya? Nggak lengkap kita kembali ke sana itu Pak. Berarti Pak ada yang tambah, ada yang kurang Pak ya? Ada yang tambah, ada yang kurang. Ada yang tambah, ada yang kurang. Yang tadinya kita datang tidak punya gigi, kembali punya gigi. Jadi apa? Kayaknya kalau ini apa Pak Cecep bisa ini kan ke jemaat Pak. Kayaknya nggak begitu juga. Kita pulang sama Tuhan, badan kita hancur semua, entah dikremasi, entah dikubur. Tapi kan Tuhan kasih tubuh kemuliaan. Nah, sempurnanya di situ. Tubuh kemuliaan yang Tuhan kasih. Makasih Pak. Oke,
Baik, terima kasih. Jadi Pak Ya, Cecep katanya enggak Pak, enggak berdosa katanya. Karena yang lebih utama itu adalah kita dalam hati kita, rohani kita itu yang lebih penting. Soal fisik itu berkurang atau bertambah, kayaknya bukan di situ intinya. Itu begitu kira-kira. Ya Pak Toga ya. Tapi bukan itu pendapat saya loh Pak, bukan yang bilang Iya dosa ya, enggak jelas itu makanya Tuhan Pak Pak, Toga. bukan saya. Bisa jadi ditangkap sama teman-teman yang lain juga, nggak apa-apa. Ya kan, ah, berikan ah, pendapat boleh dong. kalau saya Pak Cecep, saya nggak mau nanti di surga pakai tubuh saya yang sekarang Pak. Saya nggak mau juga. Iya. Tubuh saya yang sekarang ini kurang ganteng menurut saya, banyak kekurangannya. Hidung saya juga pesek Pak. Aduh, saya nggak mau yang ini. Justru saya merasa kalau ini dilepas semua dapat tubuh kemuliaan baru saya mau Pak. Ya, bagaimana Elia, Henok? Ya, mereka kan intinya tubuh yang itu ya dalam namanya tubuh kemuliaan, dalam kitab Wahyu juga memang bisa tergantikan dalam artian ketika tubuh kita sudah tua rentan, tetapi ketika pas waktu pembangkitan terjadi dan kita menghadap tahta kemuliaan itu kan nanti kita memperoleh tubuh kemuliaan, itu memang benar. Tapi ketika ya secara pandangan kita yang kita melihat seperti halnya yang difirmankan bahwa aku datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Dalam artian ketelanjangan itu pun dalam satu kesempurnaan tubuh yang datang dan tubuh yang pergi, seperti itu. Oh, Itu bisa terbantahkan Pak dengan di Matius 5. Jika matamu berdosa cungkil, jika ini kan walaupun itu kan perumpamaan, tetapi artinya kan tidak akan ada perintah itu juga kalau memang tubuh menjadi seutuhnya. Tapi memang sampai hari ini Pak Cecep, ini kan memang kita juga belum ada keputusan satu semuanya. Termasuk tadi udah disinggung Pak Toga dalam hal kremasi Pak, ini juga kan terpecah juga kita ya. Dalam hal apakah orang bisa dikremasi atau tidak. Ya, jadi kita juga tidak memutuskan ke situ, tapi yang aku tahu ya sampai saat ini itu yang aku yakini sampai hari yang di tengah itu. oke, baik. Terima kasih Pak John. Pak Cep, itulah jawaban. Nggak tahu, ibu-ibu nggak ada suara gitu ya. Bu Hotna, Bu Mary, mana nih suara ibu-ibu kita ini? Bu Aksif. Ya, mohon maaf, silakan tapi Ibu. di sini Silakan, Bu. jaringan parah sekali. Mau Oh, menambahin, mau berpendapat tentang Pak Toga tadi yang mau mendonasikan korneanya. Mungkin bapak-bapak tadi berpendapat bahwa kornea itu akan diperoleh oleh orang-orang kaya yang tidak sah, artinya orang-orang yang kurang baik gitu. Tapi menurut saya kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi bisakah kita berpikir juga melalui kornea itu yang diterima oleh orang-orang yang kita bilang jahat, melalui kornea yang dia terima, dia bisa bertobat gitu loh. Bukankah tubuh kita adalah tubuh yang diurapi Tuhan? Ya bisa saja ya. Tuhan bisa kerja melalui kornea yang mungkin nggak terlalu besar tapi fungsinya luar biasa, bisa melihat. Tapi melalui bagian dari tubuh kita yang diurapi ini dipakai oleh orang lain yang kita bilang jahat ya, dia bisa bertobat gitu. Dan mungkin kalau orang-orang lain tahu bahwa ada satu orang percaya yang memberikan bagian tubuhnya untuk orang lain dan itu bermanfaat dan dia diberkati dan dia pun bertobat gitu loh. Bukan hanya yang menerima, tapi yang mendengar kabar itu pun bisa bertobat. Dia tidak hanya memikirkan dirinya karena dia terinspirasi dengan pengorbanan Yesus. Dan ketika dia mendengar, Pak Toga ini memberkatin orang, mengorbankan, memberikan bagian tubuhnya untuk orang lain dan memberkati orang, pasti dia terinspirasi dari Yesus Kristus dan dia pun mendengar berita itu dan dia pun bisa bertobat. Jadi
mungkin kita bisa lihat dari dua sisi. Kita jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi ada sisi yang lain yang bisa orang lihat dan Tuhan bisa pakai itu untuk memberkati orang dan kembali hatinya kembali kepada Tuhan dan dia diberkati dan hidupnya bisa bertobat gitu dan mengenal Tuhan. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Hotna. Ya, spiritual thinking lah ya. Kita percaya bahwa lewat organ itu orang yang menggunakannya bisa dijamah oleh Tuhan. Oke, tadi Pak John dan Pak Toga seperti itu ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya waktu kita donorkan darah atau organ tubuh kita, gitu kan? Positifnya adalah bagi kita kan. Itu yang pertama dulu, bagi kita positifnya. Kita sudah mendapatkan pahala, mendapatkan berkat lewat apa yang kita beri. Soal nanti itu digunakan oleh siapa dan menjadi apa dia, ya itu kan urusan yang lain. Urusan orang itu dengan Tuhan. Ya kan? Entah itu dibisniskan, atau dipakai orang menjadi berbuat jahat, atau menjadi lebih baik. Itu kan udah urusan orang itu dengan Tuhan. Tapi urusan kita kan kita sudah berbuat sesuatu. Dan dampaknya buat kita, positifnya buat kita. Berkatnya juga buat kita. Oke? Terima kasih buat Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bagaimanapun juga, ya kita berusaha untuk memberi yang terbaik dalam hidup ini ya. Berusaha memberi yang terbaik dalam hidup kita. Hanya itu saja. Kalau ada tadi seperti Pak Toga bisa memberikan seperti itu, ya kan? Bisa memberikan seperti itu luar biasa. Itu luar biasa. Oke? Dan nampaknya adalah untuk kita. Kayaknya Bu Mary mau sampaikan sesuatu. Bu Mary mau ngomong Kak? Boleh deh Pak Nimrod, respon Kirain, dikit aja ya. kirain Ibu Mary mau mendonasikan sesuatu gitu. Boleh untuk Pak John selalu itu. Main ke Ambon Pak. Ya Pak Nimrod, kalau Ya, tentang isu-isu biomedika ya, iya, ini kan tentang perkembangan sains gitu. iya betul Jadi betul. memang kalau zaman dulu ya nggak mungkin juga ada perkembangan bisa bayi tabung gitu, bisa transplantasi organ kan enggak gitu. Karena memang ada perkembangan sains, ada hal-hal yang lebih update gitu kan. Ini berkaitan dengan etika, berjalan dengan kekristenan, kalau memang bisa berjalan berdampingan gitu ya, menurut saya ya kenapa enggak gitu. Ya. Dulu kan memang nggak bisa kita donor mata karena alatnya tidak mumpuni gitu. Nah kalau sekarang bisa ada donor ini, donor itu. Nah bagi kita yang tadi seperti Pak bilang, kalau kita yang menjadi pendonor, ya kita mau percaya kita lakuin hal yang positif, yang hal yang berguna untuk orang lain gitu. Karena kita tahu ada orang yang membutuhkan gitu, kayak sel darah putih atau apa. Dulu kan kita nggak ngerti bisa didonor ya, ternyata itu butuh untuk orang lain gitu. Dan secara alkitabiah kalau memang kita bisa berbuat baik, kenapa nggak dilakuin aja gitu. Nah kalau tadi juga Pak Frans bilang kalau di dunia kedokteran bisnisnya ini ya, ini biar dapetin Ferrari ini. Kalau dari kita ini kan, maksudnya kalau kita kan lihat lagi kekristenan itu udah bukan kalau kita berpikir sampai di situ capek, itu bingung karena kita nggak bisa nggak bisa kasih batasan untuk mereka ataupun nggak bisa larang ini saya donor sel darah putih gratis ya, terus kalian jangan jual cari cuan ya gitu ya, jangan cari kan kita nggak bisa gitu kan Pak. Jadi balik lagi seperti Alkitab bilang ya dosa datang dari hati kita sendiri gitu, setiap orang itu gitu. Jadi kalau emang kita niatnya eh, apa niatnya mau memberi, niatnya tulus, ya Tuhan pasti hargain itu gitu. Nah, kalau yang orang lain niatnya sudah tidak baik, itu urusan dia dengan Tuhan. Gitu. Itu sih yang untuk sains ya Pak ya, isu-isu biomedikanya. Thank you Pak Nimrod. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mary. Tapi masih ada enggak sih yang tidak bisa menerima bayi tabung sekarang ini? Masih ada enggak orang Kristen yang tidak bisa menerima karena dianggap itu
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Halo? Masih ada nggak orang yang tidak mau melakukan itu, baik tabung? Bahkan untuk transfusi darah pun sebenarnya ada loh orang-orang tertentu, orang-orang Kristen yang tidak mau. Karena itu dianggap sesuatu hal yang nggak Kristiani, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, pemahamannya seperti itu. Jadi tidak mau donor darah, tidak mau mendonorkan darahnya. Kayak gitu. Jadi kalau darah orang masuk ke tubuh saya, nah itu tidak benar itu katanya. Gimana? Bapak Ibu masih ada nggak dengar seperti itu? Atau sudah pada maju semua berpikirnya? Atau jangan katakan maju, nanti takutnya tersinggung orang yang tidak mau jadi dibilang nggak maju. Atau sudah pada liberal semua berpikir udah nggak ada lagi kan yang tidak yang menolak seperti donor darah, ya kan? Atau bayi tabung atau Kalau transplantasi untuk seperti ini donor darah ada beberapa Pak masih menolak masih dari menolak ya? kalangan Kristen. Kalau untuk bayi Ya, tabung ada beberapa sinode, setahu saya mereka juga tidak setuju dengan tidak bayi setuju. tabung dengan sudut pandang teologis masing-masing ya. Masing-masing Ya. punya standing position baik itu secara teologis maupun secara etika mereka masing-masing. Jadi ya apa yang tadi Pak Cecep sampaikan ya saya sangat menghargai pendapatnya walaupun memang ada beberapa perbedaan satu dengan yang lain gitu ya. Ya. Jadi perspektif satu dengan yang lain tuh memperkaya sehingga akhirnya kita mendapatkan secara komprehensif apa yang menjadi topik-topik isu-isu kontemporer bagi kita gereja-gereja maupun hamba-hamba Tuhan. Nah, kalau untuk Pak Frans ya saya mengerti keprihatinannya karena sebagai orang Kristen kita harus menjaga juga, kita juga harus menjadi pengawas gitu supaya hal-hal baik, hal-hal yang mulia ini jangan sampai disalahgunakan. Bagi mereka yang ada di industri kedokteran misalnya pengambil keputusan seperti tadi apa yang disampaikan Pak Toga, kalau bisa untuk kita mengawasi dari awal sampai akhir, misalnya dia ada di situ posisinya ya kita bisa kasih imbauan tolong supaya sesuai dengan prinsip-prinsip Kristiani ya, kita anut ini, kita pegang, jangan sampai yang kaya dapat, yang kaya makin tambah muda, yang miskin tambah rongsok badannya gitu. Karena subsidinya lebih banyak ke kaya karena mereka mampu, karena mereka punya dana sumber segala macam apa yang diperlukan sebagai kompensasi daripada jual beli organ ini gitu ya. Jadi saya rasa Jadi ada memang peremajaan organ tubuh ya. peremajaan organ tubuh bahkan sampai itu Pak oplas-oplas kan ya sampai Ya. ibu-ibu sekarang kan yang masuk gereja itu nggak ada bedanya sama anak-anak remaja gitu. Jadi ya, saya ketemu sama dengan beberapa dulu wajahnya begini sekarang lo kok berubah gitu. Saya pikir saya salah orang mau negor gitu loh. Ibu ini bukan jadi saya jangan sampai saya salah negor nanti dipikir ini hamba Tuhan kok genit gitu. Padahal saya kenal tapi dia bilang iya saya oplas Pak. Oh gitu. Kan dagunya makin gimana, hidungnya makin gimana ya kan industri opras di Korea itu bagaimana itu ya. Nanti kan masuk surga sesuai dengan foto yang dipegang database surga kan ini kan umur 70 nenek-nenek ini kan tapi kok yang datang kayak umur 40-an gitu ditolak karena gak sesuai wajahnya gitu kayak ada scan wajah kan ya jadi lebih muda ini ditolak jadi harusnya udah opung jadi tante gitu ya. Malaikatnya juga bingung. Ini ibu atau mbak gitu. Jadi nah itu ya tadi apa yang tadi Bapak sampaikan di dalam materi yang ada. Memang kemajuan teknologi memaksa gereja untuk mengambil sikap secara teologis dan etika. Kita harus siap dengan semua ini. Jangan sampai seperti apa yang ya Pak John waktu itu sampaikan. Teknologi maju 10 langkah, gereja masih minus, masih jauh terbelakang. Nah, ini kita harus juga jadi pemimpin seperti John Stott dalam bukunya Isu-isu Kontemporer. Kita harus berpikir menyediakan ada mitigasi, ada pencegahan, ada membangun doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran yang memang sesuai dengan apa yang kita bisa percaya dan terapkan. Berbicara dengan kekayaan keragaman doktrin dan tafsiran ya ada yang nggak setuju dengan standing position teologi dan etika masing-masing ya
Nah, kita menghargai, saya secara pribadi menghargai karena mereka juga mengutip Alkitab dan segala macam. Kita juga mengutip Alkitab segala macam. Ya, intinya sih kalau apa yang disampaikan dalam donor organ dan segala macam, saya mengutip perkataan Tuhan Yesus. Jikalau seseorang mempersembahkan tubuhnya, rela mati bagi sesamanya, ya, itulah kasih. Itulah kasih seorang sahabat yang rela mati. Ya, mati itu kan bukan cuma donor jari, donor mata, donor hidupnya, donor tubuhnya, donor nyawanya. Jadi itu secara etika Kristen saya anggap sih itu bukti daripada kasih kita kepada sesama, kasih dan kebajikan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kasih kebajikan kita juga memberi pengawasan supaya jangan sampai disalahgunakan. Jadi harga satu mata 1 miliar, ya, paru-paru 10 miliar, ginjal 5 miliar gitu ya. Masih ada satu kan dikasih 2 ginjal, ya, satu didonasiin, satu lagi nanti buat biaya hidup atau mungkin ada juga loh buat bangun gereja. Ya udah, aku nggak bisa ngasih duit, aku nggak bisa ngasih apa-apa, aku kasih ginjalku aja Pak Pendeta satu ini warganya lumayan 5M. Kan ada aja sekarang perkembangan seperti itu gitu ya. Kalau dari saya sih ya tergantung kita mau terima nggak tuh secara etika tuh, gimana tuh ada hasil jual organ ditabur ke gereja itu gimana tuh Pak? Nanti setelah gerejanya jadi, kemudian dibikin di situ tulisannya hasil jual ginjal. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak sekali isu-isu tentang biomedika ini yang memang mau nggak mau kita harus bicarakan ya. Mau nggak mau harus kita bicarakan. 10 tahun yang lalu, bukan 10 tahun, malah 15 tahun yang lalu. Ya, saya mengajar juga seperti ini. Waktu itu saya mengajar filsafat. Tapi ada pertanyaan yang nyeleneh dari teman. Pak, Bapak setuju nggak sih operasi plastik? Gitu ya. Bapak setuju nggak sih operasi plastik? Jadi jawaban saya bukan iya bisa atau tidak, setuju atau tidak setuju. Saya tanya dulu, memang kamu udah kurang cantik? Kamu kurang cantik? Itu yang saya tanyakan dulu sama dia. Ya kan? Itu salah suaminya berarti, Pak. Ya barangkali juga mungkin suaminya pengen istrinya tambah cantik. Atau suaminya yang nyuruh malah, Pak. Ya gitu ya. Apakah kamu kurang cantik? Ya gitu. Jadi kita perlu juga jelaskan penerimaan terhadap diri kita, gitu kan? Bersyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi kan kita tetap bersyukur katanya. Kita bersyukur. Tapi kan boleh dong kita lebih cantik lagi penampilan kita di dunia ini katanya. Ya kan? Ya isu-isu seperti ini kan, apalagi di perkotaan kan banyak sekali yang kita harus jawab. Saya nggak tahu di daerah apakah ada hal yang seperti ini atau tidak. Tapi kalau orang punya duit pasti aja. Udah nggak tahu duitnya ditaruh di mana, akhirnya ya digunakanlah untuk hal-hal yang demikian. Ya kan? Nah pertanyaannya kepada kita sebagai hamba Tuhan, boleh atau tidak? Dosa atau tidak? Ya kan? Dosa atau tidak itu? Saya nggak tahu Bapak ini atau ibu-ibu yang ada di sini gimana? Pak, sebelum masuk ke situ Pak, sebentar Pak. Saya mau mengutip dulu peraturan daerah Pemprov DKI bahwa sejak tahun 2012 dilarang menggunakan plastik di seluruh daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi secara peraturan daerah itu dilarang Pak. Iya, itu sebabnya kita masuk ke mall atau ke itu minimarket bawa tas sendiri ya. Udah nggak ada lagi plastik. Makanya saya pindah Pak Albert. Oke, silakan Ibu Opna. Ya, tadi menyikapi yang Bapak sampaikan tentang mengubah penampilan, yang lebih itu kan operasi plastik. Saya teringat dengan beberapa waktu yang lalu yang lebih sederhana dari operasi plastik, cat rambut, Pak. Bahkan dulu waktu awal-awal cat rambut itu ada gereja yang tidak setuju dengan wanita yang cat rambut, mengubah penampilannya, cat rambut. Setelah cat rambut, ya ada yang keriting
diluruskan, lurus, dikeritingkan, diombak. Bahkan yang saya dengar waktu itu ada gereja yang tidak menerima seperti itu. Padahal sekarang ini ya umur semakin bertambah, uban banyak ya Pak. Ya. Ya menghitamkan rambut juga. Nah itu gimana itu Pak? Oke. Ayo, bagaimana ibu-ibu? Bu Okse, Ada gimana? lagi Pak, ada Gak lagi rambut. tanam alis dan sulam alis gimana itu Pak? Nah, tanam alis, sulam alis, banyak lagi Berarti ya. kayak jadi wanita lebih repot ya. Ya sebenarnya sih kalau masalah itu sih laki-laki juga banyak ya, cat rambut ya. Iya Bu Oksya, Makanya yang bahkan laki-laki juga sekarang kan juga uban banyak, laki-laki rambutnya dicat juga. malah dikepang, pakai jepit rambut lagi. Jika itu dilakukan Tapi untuk pria kemuliaan jarang Tuhan, operasi lakukan. plastik, Pak. Saya tadi baru cat rambut nih, banyak uban saya. Padahal di Amsel kalau kita punya uban itu kebanggaan kan, pengalaman. Iya. Tapi kita selalu melanggarnya. Ya Betul, itu Pak dia Pras. Pak Fran. Berarti Pak Itu Guntur, dia, Pak. Pak Guntur belum Banyak diingatkan orang. Frans. Banyak orang yang cat rambut Pak, menghindari uban. Nah, Ibu setuju nggak? Ya? Ibu Otna setuju nggak itu? Atau gimana, dilarang juga? Kalau saya pribadi, sepanjang itu tidak menjadi kesusahan untuk dia, kenapa enggak mengubah penampilan menjadi berkat untuk orang kan bagus. Tapi kalau hanya karena mengubah penampilan dia harus berhutang, menyusahkan keluarga, ya enggak Pak. Oke. Iya. Karena ini bagian daripada penampilan juga ya. Setuju Bu Jadi Hotna. orang kadang-kadang Ibu Okse dia nggak cat rambut. Setuju dengan Bu Hotna. Gitu ya. Ya, kalau maksudnya kita menjaga penampilan itu untuk sesuatu yang baik kan, tapi jangan sampai berutang ke sana sini gitu. Tapi kalau mengubah, misalnya saya sih kurang setuju yang kalau misalnya mengubah bentuk wajah gitu ya. Kita memang udah bulat, terus disuruh dilonjongin gitu misalnya. Saya memang udah bulat, ya udah saya terima keadaan saya. Nah, saya kurang setuju kayak gitu. Ambilin dagingnya dari sini diambilin semua dagingnya. Udah nggak usah. Tapi kok misalnya sekedar cat rambut, apa salahnya gitu untuk kebaikan. Kan kita juga kalau misalnya kita khotbah acak-acakan rambutnya, kan orang juga ngelihat kita, nggak enak banget dilihatnya ya kan. Jadi bagi saya kita tetap jaga penampilan tetapi apa adanya, nggak yang berlebih-lebihan. Begitu saya Oke, Pak. baik. Terima Jadi kasih banyak. promo sekarang kan apapun mau dia berbentuk apa kan bisa cicil, Pak. Jadi takutnya oplas ini karena cicil ditarik kembali, Pak, kalau nggak lunas. Ya, jangan sampai jual ginjal untuk cat rambut, itu nggak boleh Pak. Kalau saya sih nanggapinya Pak, operasi plastik itu intinya sih gini, apakah ini bertentangan dengan 3 hal? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya. Kalau tidak bertentangan terhadap ketiga hal ini, ya seperti mau menjaga penampilan saja, tidak untuk keangkuhan hidup, lalu atau mungkin cicilan 5 tahun di Korea untuk operasi plastik dan jadi putih segala macam, ya itu kan maksain ya. Tapi dasar moral, dasar etika buat saya tuh kalau ada yang bertanya gitu ya 3 hal ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kalau ada 3 hal ini ya jangan. Saya bicara sama teman atau bicara sama jemaat. Tapi kalau nggak ada ya hanya sekedar ya udah tua pengen kelihatan muda dikit gitu loh. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang udah mulai ubanan bolehlah diiniin dikit gitu ya, nggak apa-apa sih. Itu biasa lumrah-lumrah saja lah ya, seperti ya beberapa dari kita kan sudah pakai kacamata nih ya kan. Ya itu kan untuk membantu kita supaya melihat lebih jelas, membaca lebih terang gitu ya. Tapi bukan menolak tua dan menolak mati gitu dan menolak takdir ya. Tetap semua akan berujung kepada penghabisannya gitu. Kita tidak bisa untuk menghindari semua itu. Tapi ya kalau untuk sekedar penampilan mungkin supaya
matinya lebih agak muda dikit gitu loh, meninggalnya agak lebih apa dikit ya. Ya keputusan masing-masing asal sanggup ya tadi kata Bu Oks ya. Itu saja Pak. Silakan oplas ya, asal itu tadi plastiknya jangan yang hitam karena itu lebih beracun daripada yang putih. Pak. Terima kasih Pak. Pak John katanya di restoran Batak banyak operasi plastik katanya. Iya Pak John. Itu Pak, benar Pak. Ya, itu Babungkus itu belum itu digali Pak. namanya. Secara etika Babungkus. belum dibahas Pak. Iya. Oke, jadi saya setuju ya. Jadi sebenarnya contoh, cat rambut aja untuk apa sih sebenarnya? Kalau hanya untuk penampilan seadanya untuk lebih tampil lebih bagus, ya why not? Tetapi kalau dia cat rambut ibu-ibu gitu kan, kemudian jadi warna hijau, warna biru, warna coklat begitu, terus apa yang mau dicari? Iya, kan? Apa yang mau dicari? Apa tujuannya? Nah gitu. Oke, operasi plastik. Operasi plastik untuk apa? Apa yang mau dicari? Itu tujuannya untuk apa sih? Untuk lebih mudah. Bagaimanapun juga, tua itu kita tidak bisa tolak. Ya kan? Tua tidak bisa kita tolak. Itu pasti akan datang. Tapi kalau hanya untuk menghindari hal yang seperti itu, menghindari menjadi tua, kita berarti tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Itu maksud saya di sini. Jadi, apa sih tujuan? Apa yang mau dicari dengan operasi plastik, dengan cat rambut, tanam alis, dan segala macam itu? Apa yang mau dicari? Ya kan? Jadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Albert tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak lah untuk itu ya. Saya nggak tahu, masih ada yang mau kasih pendapat nih? Pak Albertus, gimana? Ada pendapat apa? Ya Pak, sebenarnya saya juga mau transplantasi rambut Pak. Jadi ini memotivasi saya Pak. Oh, gitu. Mahal loh Pak, satu helai itu mahal loh Pak. 2.000 dulu Pak, sekarang berapa ya Pak? 10.000 Pak. Satu itu, aduh. Iya, kalau buat Pak Albertus diskon lah, 5.000 Iya. satu lah. Tapi seluruh Boleh. kepala ya. Boleh dong Pak. Itu yang 2.000 itu anaknya, kalau induknya lebih mahal lagi Pak. Cari Ya. biangnya boleh nggak Pak? Itu yang hitam Pak, kalau mau yang putih gratis. Sebenarnya Pak Albert lebih enak Pak Albertus, karena Kenapa? kalau beli wig bisa ganti-ganti warna Pak. Oh gitu ya. Iya, saya harus Biar mau, nggak mahal dibiakkan dulu Pak. saya Itu mau kata tato yang sebenarnya. di bawah hidung itu dibiakkan dulu. Nah, baru nanti dari situ diambil Pak. Aduh, ya seru ya Pak. Mungkin saya mau nimpalin aja. Saya setuju Iya. ya Pak Albert ya. Kalau saya Hmm. lihat motivasinya apa gitu. Ya Iya. kalau untuk hal baik ya bagi Tuhan juga oke gitu. Contoh juga kan untuk kesehatan. Ada juga yang dilakukan karena untuk kesehatan gitu. Jadi itu udah pasti oke gitu. Dan satu hal lagi kan, cantik itu nggak hanya fisik ya Pak. Kalau di 1 Petrus Betul. 3, cantik dari dalam itu lebih Dari penting. dalam. Ya. Jadi ya saya rasa itu jauh lebih penting ya gitu. Jadi mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Albertus. Luar biasa. Jadi kita bercanda ini ketawa tapi serius ini kan ya. Iya Karena Pak. bagaimanapun juga bisa kita hadapi dalam kehidupan pelayanan kita masing-masing. Ya kan? Saya pernah juga menemukan seorang ibu kebetulan masih ada hubungan keluarga juga. Udah tua. Ya kan usianya udah hampir 60 tahun. Jadi rambutnya itu kan sebagian ada yang putih, udah putih belang-belang lah, putih hitam, putih hitam. Hitamnya itu juga udah nggak hitam benaran nih, udah hitam kecoklatan gitu. Ya kan? Kemudian saya coba iseng-iseng tanya, Opung, nggak mau dicat rambutnya? Udah lebih muda kelihatannya. Langsung dia langsung ceramah dia panjang lebar. Kalau ada orang yang cacat rambut seperti itu, begini, segala macam. Intinya dia tidak setuju lah dengan orang yang cacat rambut, dengan apa segala macam. Itu berarti Alkitab bilang bahwa uban itu adalah kebijaksanaan.
tanda orang bijaksana, punya cucu dan segala macam. Jadi dia tidak setuju sama sekali dengan itu. Bahkan dia pakai ayat Alkitab lagi untuk menentang hal yang demikian. Oke? Ya, iya, dia kita hormati dan kita hargai dia. Kita hormati dan kita hargai dia. Saya sampai sekarang tidak cat rambut walaupun sudah banyak ubat, bukan karena saya tidak setuju dengan cat rambut. Karena istri saya pun cat rambutnya dengan anak saya. Ya kan? Tapi saya tidak mau lakukan. Saya pikir sibuk amat, gitu kan? Ya udah, biar aja seperti ini. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk semua, ya kan? Untuk tanggapan-tanggapan yang demikian. Jadi, perbedaan penting antara pendekatan-pendekatan Kristen dengan humanis, terutama dalam hal etika biomedika ini ya. Orang Kristen yakin bahwa Allah berdaulat atas hidup, kaum humanis menganggap manusialah yang berdaulat. Artinya kalau manusia yang berdaulat berarti manusia bisa berbuat hal yang lebih baik mungkin, memperpanjang umur kalau boleh dan sebagainya. Kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Allah yang berdaulat atas hidup kita. Jadi dengan demikian orang Kristen percaya bahwa kita harus melayani Allah, bukan bermain menjadi Allah. Ya, itu tadi kita sudah bicarakan bersama-sama hal demikian. Dan jangan kita menjadikan Tuhan atas diri kita sendiri. Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Oke, bagaimana dengan hukuman mati? Bagaimana dengan hukuman mati? Ada 3 pandangan dasar mengenai hukuman mati ya. Ini 3 pandangan dasar. Yang pertama tentang rekonstruksionisme, yang menuntut hukuman mati untuk semua kejahatan-kejahatan serius. Ini pandangan rekonstruksionisme nih. Jadi kalau ada kejahatan-kejahatan yang serius, kejahatan-kejahatan besar, pokoknya harus hukum mati. Gitu ya. Kemudian pandangan daripada rehabilitasionisme yang tidak akan mengizinkan hukuman mati untuk kejahatan apapun juga. Sejahat apapun orang tidak boleh dihukum mati. Ya. Kemudian pandangan daripada retribusionisme yang menganjurkan kematian untuk beberapa kejahatan-kejahatan besar. Jadi agak sama dengan rekonstruksionisme ini tadi. Jadi kalau ada kejahatan-kejahatan serius harus dihukum mati. Untuk retribusi hanya kejahatan-kejahatan besar saja. Untuk yang tertentu saja untuk bisa dihukum mati. Nah, coba kita lihat tentang rehabilitasionisme. Jadi berdasarkan pandangan keadilan yang berhubungan dengan kebaikan atau penjara, pelaku pelanggaran dianggap sebagai pasien yang sakit dan yang membutuhkan perawatan. 2 pandangan lainnya atau rekonstruksionisme dan juga retribusionisme yakin bahwa keadilan bersifat membalas. Jadi adil itu membalas. Ya kan? Kayak mata ganti mata ini. Mereka menganggap pelaku kejahatan sebagai orang yang secara moral bertanggung jawab dan layak untuk mendapatkan hukuman. Itu ya, pandangan daripada rehabilitasionisme. Retribusi berbeda dengan rekonstruksionisme yang tidak yakin bahwa pelanggaran-pelanggaran yang menuntut hukuman mati di bawah hukum Musa saat ini masih mengikat. Oke. Sebaliknya, retribusionisme berpendapat juga bahwa hukuman mati didasarkan pada prinsip yang terdapat dalam Alkitab, yaitu nyawa ganti nyawa yang berlaku untuk semua orang di segala tempat dan juga di segala zaman. Ini percaya nih hukuman mati ini untuk kasus-kasus tertentu, ya, yang besar-besar tentunya, yang menuntut hukuman mati dan sebagainya. Oke, ini pandangan orang tentang hukuman mati. Saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu setuju dengan hukuman mati atau tidak. Di Indonesia ini beragam pandangan tentang hukuman mati. Gimana pandangannya? Ada yang setuju atau tidak setuju tentang hukuman mati? Ada yang pandangan rekonstruksionisme atau rehabilitasionisme? Atau yang retribusionisme? Ada pandangan? Tidak ada. Oh, Saya Pak, oh iya silakan Pak Guntur. saya terima kasih Pak ya. Saya secara pribadi setuju Pak dengan hukuman mati.
Setuju, oke. Ya, pandangan saya. Jadi karena mengacu ke Matius 5 ayat 30 ya Pak, dia bilang jika tanganmu menyesatkan engkau, ya penggal aja tangannya. Lebih baik kamu nggak punya tangan tapi masuk surga. Jadi pandangan saya, kenapa saya setuju? Karena ya kalau contoh misalnya di Indonesia diberlakukan hukuman mati itu, ya kemungkinan orang akan takut melakukan kesalahan itu. Yang pertama, yang kedua, ya jika akhirnya seseorang dihukum mati, tapi sebelum dihukum dia benar-benar akhirnya ingat Tuhan, dia bertobat, ya mungkin Tuhan mengampuni secara ininya, tapi hukumannya mungkin tetap dia akan lalui kan. Dia mungkin akan mati dihukum mati, tapi ya itu tidak menentukan dia masuk surga atau enggak gitu. Jadi pandangan saya bahwa kenapa saya setuju, karena bukan bagi saya bukan bagaimana dia mati Pak, tapi setelah mati dia kemana. Mungkin itu pandangan saya Pak. Jadi kalau memang itu yang membuat supaya kejahatan menurun bahkan tidak ada, ya saya setuju diberlakukan hukuman mati supaya orang bisa benar-benar serius dengan itu, tidak melakukan kejahatan itu. Bahkan mungkin hal yang lebih ekstrim lagi, ya orang dengan diberlakukannya seperti itu mungkin orang jadi ingat Tuhan, akhirnya dia bertobat gitu. Nah seandainya dia akhirnya dieksekusi pun, tapi kalau misalnya dia sudah bertobat, dia tetap mati, kalau dia ke surga kan nggak masalah. Ya kan? Karena bukan bagaimana dia mati, tapi setelah matinya dia kemana. Itu mungkin menurut pandangan saya Pak. Jadi saya saya bisa setuju dengan hukuman mati. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pasti akan banyak pandangan tentang hal ini. Karena kalau kita katanya ada yang setuju hukum mati karena begini, yang pertama, kejahatan besar dan mengakibatkan juga mungkin kematian bagi banyak orang atau merusak bagi banyak orang. Contoh seperti bandar narkoba besar, ya kan? Kalau ini tidak dihukum mati, kemungkinan besar akan ada banyak orang yang akan dirusak nantinya, generasi muda dan sebagainya. Gitu ya. Atau seseorang yang sudah membunuh secara sadis, membunuh dengan berencana dan sebagainya, itu harus dihukum mati sebagai efek jerah daripada tindakannya tersebut. Dan ada banyak pandangan. Tapi ada banyak orang yang tidak setuju. Kenapa? Wah, nyawa manusia itu haknya Tuhan. Kita tidak berhak untuk mengambil nyawa orang. Ini pandangan yang berbeda-beda. Saya tidak tahu bagaimana pandangan Bapak Ibu Saudara. Oke, ada tanggapan? Pandangan lain? Ada pandangan lain? Ibu siapa nih? Mohon maaf, namanya belum ingat saya. Ibu namanya Samsung SM X115. Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Jen. Oh, Ibu Jen ya? Ya, Ibu Jen. Nggak dengar kita ini. Bu Jen, ada pandangan kah? Mohon maaf, di sini jaringan parah jadi saya dengarnya kurang jelas. Oh. Ya, hilang muncul. Iya ya. Oke. Lagi hujan deras, badai. Sangat disayangkan. Ibu Jen ada tinggal di mana, Ibu? Nggak dengar juga. Oke, baik. Ya, bagaimana? Nggak dengar, Pak. Tinggal di mana, Ibu Jen? Di Maluku Utara, Pak. Oh, di Maluku Utara. Tobelo. Cukup jauh di Tobelo ini. Ibu Oke, share. baik Ibu. Moga Ibu bisa Indonesia mengikuti. Timur. Moga Ibu bisa mengikuti perkuliahan kita dengan baik. Walaupun jaringan agak terganggu ya. Karena di sana sudah jam 9 kurang nih sekarang. Oke, baik. Ada yang lain? Ada yang mau kasih tanggapan lagi?
Ya, Pak. tentang hukuman mati ini? Pak David, Ya, Marcelino, ada yang mau Iya, sampaikan? benar-benar. Silakan Pak David. ya. Kalau menurut saya ya, pada prinsipnya seperti Yesus ya, eh, kejahatan itu pada prinsipnya belas kasihan dan pengampunan ya. Seperti perempuan berzina itu eh, mau dihukum mati, Yesus Pak David, mengampuni. kurang kenceng Pak, boleh kencengin dikit Pak. Ya, prinsipnya kalau saya ya seperti untuk menghadapi kejahatan itu belas kasihan dan pengampunan ya seperti Yesus ketika mengadili perempuan berzina ya di Yohanes 8. Namun hukuman mati saya juga tidak kontra ya karena Paulus juga tidak menentang hukum Roma. Jika dia bersalah dan hukuman mati pantas, dia akan terima. Memang kita tidak bisa menghilangkan nyawa, itu adalah hak Tuhan. Tapi Tuhan juga memberi otoritas kepada pemerintah. Jadi setiap pemerintah mungkin berbeda ya, tergantung negara mana. Jadi penerapannya seperti itu kalau menurut saya. Itu aja, Pak. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak Pak David. Iya, Pak Guntur angkat jempol. Oke, ada yang lain tanggapan? Pak Antoni kita belum dengarkan suaranya. Terima kasih Pak Nimrod. Seru Pak mendengarkan dari teman-teman semuanya. Kalau terkait dengan hukuman mati, saya setuju dengan Pak Guntur bahwa hukuman mati itu ya sebaiknya tetap diberlakukan kembali kepada regulasi dari negara masing-masing. Saya lihat juga terakhir kali kalau saya nggak salah ingat pernah ada hukuman mati Pak untuk kasus terpidana narkoba ya, pengedar narkoba waktu itu kalau nggak salah untuk apa namanya kewarganegaraan Australia. Nah, Iya. itu ada jeda waktu yang saya lihat ternyata di sel infonya adalah terpidana tersebut akhirnya bertobat, Pak. Gitu, saya melihat memang hukuman itu dia tetap harus jalanin, nggak bisa terhindarkan. Tapi saya lihat satu sisi bahwa, oh ternyata jiwanya bisa diselamatkan dengan pertobatannya. Seperti itu sih Pak. Jadi kembali lagi saya setuju. Di satu sisi juga memberikan efek jera juga buat yang lain karena kejahatan gimana pun juga pasti akan membuat apa namanya meresahkan lah dan membuat orang banyak itu menderita. Seperti itu Pak Nimrod, pandangan saya sama dengan Pak Guntur. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Anton. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kadangkala begini, orang yang tidak setuju itu adalah bisa saja dia bukan pelaku, tapi dia dijebak, gitu ya. Seperti bandar narkoba, dia disuruh membawa sesuatu, tahu-tahu itu dia nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang membuat dia mendapatkan hukuman mati. Oke, itu bicara soal hukum lah ya, bagaimana penegak hukum melihat peristiwa-peristiwa tertentu atau kasus-kasus tertentu sehingga tidak sampai salah mengambil keputusan. Oke, baik. Yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama ini kan kita para bapa ini, para pendeta-pendeta ini. Bapak Ibu setuju nggak dengan perceraian? Kalau dari saya tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Oke. Bagaimana pendeta-pendeta yang lain ini, Bapak-Bapak Ibu? Izin Pak Setuju Nimrod, nggak dengan? saya Yes. pribadi juga nggak setuju, tetapi mungkin case by case Pak. Case Dalam by case. artian bukan berarti kita kompromi, tetapi ada satu sisi yang rumah tangganya itu taruhlah mungkin si suaminya secara psikologis apa tidak baik lah. Bahkan bisa dibilang mungkin lebih mengarah pada KDRT yang sangat-sangat keras, yang sangat-sangat sadis mungkin. Nah, mungkin dalam situasi seperti itu, jika misalnya tidak dilakukan perceraian atau pemutusan hubungan, bisa jadi istrinya melayang nyawanya. Mungkin kalau kasus-kasus seperti itu, Pak,
Saya nggak tahu, menurut pandangan saya mungkin masih bisa dikompromikan sedikit. Demikian Pak Nimrod, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Anton. Mana yang lain nih, Bapak-Bapak pendeta, Ibu-Ibu pendeta? Saya tidak setuju, Pak. Tidak setuju. Mungkin nanti kalau ingin tahu kenapa nggak setujunya, nanti bisa mungkin lain waktu dipaparkan dengan jelas. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak Guntur. Saya tahu pasti ada banyak Kasih tahu alasan. sekarang aja Pak, nggak apa-apa. Kasih bocoran dikit lah, Pak Chandra. Nanti materinya nanti panjang, Pak. Jadi Pasal- kita diskusi dulu, setuju atau tidak setujunya dulu aja. Pak Chandra lagi sedang melengkapi penelitiannya, materinya. Oke, justru itulah sebenarnya yang saya mau sampaikan. Kalau setuju perceraian, berarti bisakah pernikahan kembali? Gitu ya, perceraian dan pernikahan kembali. Kalau tidak setuju dengan perceraian, berarti tidak akan ada pernikahan kembali, kan? Pernikahan kedua. Nah, sekarang saya mau minta tolong nih kepada kita semua. Tolong dibagi dalam dua kelompok. Pak Ketua kelas, dibagi dalam dua kelompok. Kelompok satu, oke. Anggaplah, kalaupun Anda tidak setuju, anggaplah Anda setuju. Oke? Dan berikan alasan. Apa alasannya setuju? Kemudian, kelompok dua, tidak setuju atau tidak boleh. Tidak boleh terjadi perceraian dan juga tidak memperkenankan pernikahan kembali. Ini pernikahan kembali bukan karena ditinggal mati istri ya, karena cerai ya. Cerai hidup ya Pak? Iya, cerai hidup, bukan cerai karena mati. Ya. Ya. Kalau sudah mati kan bukan cerai namanya. Ya, ditinggal. Oke, boleh dibagi dalam dua kelompok ya. Dan kita cari nih, apa yang membuatnya boleh? Tadi sudah disampaikan kisi-kisinya sedikit sama Pak Antonius ya, Pak Antoni. Kemudian tidak boleh, tadi kata Ibu Mary, sudah setuju, ya kan? Apa alasannya? Oke, apa alasannya? Saya tahu kita di Indonesia ini punya beragam pandangan tentang ini. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Oke, ada yang boleh dan tidak boleh. Gereja-gereja tertentu tidak memperbolehkan sama sekali. Alasannya apa sih? Oke, alasannya apa? Oke, nanti minggu depan bolehlah kita diskusi dengan ini ya, bisa dipaparkan. Ya, Pak Guntur memang sudah siapkan itu, materi untuk itu. Oke, boleh didiskusikan dengan teman-teman. Ya, didiskusikan dengan teman-teman. Kalau boleh, ya kan, boleh bercerai. Apa alasannya? Oke, apa alasannya? Saya lebih cenderung memikirkan kepada kita membuat contohnya yang Kristen dengan Kristen ya. Bukan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang istri Kristen, yang suami non-Kristen. Kalau diceraikan, boleh. Ya kan? Tapi kalau nggak cerai, ya nggak apa-apa juga. Karena istri akan menyucikan, menguduskan suami yang tidak percaya itu. Itu kan contoh yang dibuat oleh Rasul Paulus dalam Korintus ya. Tapi saya lebih cenderung kepada Kristen sama Kristen. Suami Kristen, istrinya juga Kristen. Boleh atau tidak? Kalau boleh, alasannya apa? Oke. Kalau tidak boleh, alasannya apa? Ini yang perlu kita diskusikan bersama. Saya tidak tahu, Bapak-Bapak dan Ibu Pendeta, apakah pernah mengalami hal yang seperti ini? Ataukah pernah melakukan pernikahan kedua bagi seseorang yang sudah bercerai? Alasannya apa? Gitu kan? Ini ada banyak pandangan tentang ini. Terutama kita di Indonesia ini, ya banyak sekali pandangan, banyak alasan untuk hal-hal yang demikian. Baik itu secara rohani Alkitabiah maupun juga secara budaya atau etika. Ya, itu perlu kita tinjau dari sisi etika maupun juga dari sisi Alkitabiah. Apakah ada kemungkinan bagi seseorang untuk bercerai?
Oke, kalau kita membaca umpamanya Matius 19 ayat yang ke-6, ya kan? Sepertinya ada peluang di sana. Ya, sepertinya ada peluang untuk bercerai. Tapi apakah yang dimaksud demikian atau tidak oleh Yesus di Matius 19 ayat yang ke-6? Oke, gimana Bapak Ibu? Ada tanggapan atau pandangan Mau sebelum kita menanggapi masuk aja, ke Pak. kelompok? Ya, Mau silakan Pak. menanggapi. Mungkin kalau pertanyaannya, Pak, apakah Anda Hmm, setuju atau tidak? Pasti kita nggak hmm, setuju mayoritas. Tapi Oke, mungkin nggak begini, Pak, tugasnya. Kita ini dua kelompok ini mungkin kami menggali kan jadi nggak kalau sikap pribadi kan udah final kan Pak itu kan nggak iya betul. didiskusikan Hmm, mungkin mungkin begini aja kali Pak kelompok satu menggali apa keputusan-keputusan Kristen yang mendasari dari selama ini yang membuat itu boleh kan ini etika kan Pak ya tapi mungkin Betul, kelompok betul. dua kami menggali apa umpamanya ada kelompok dua menggali apa ya alasan-alasan kekristenan kenapa selama ini boleh kan sebenarnya dua alasannya dua-duanya kuat. Ah, kalau kita nanti Pak langsung ditanya Pak Antoni, dia bilang tidak, ini udah selesai Pak, nggak ada diskusi namanya di situ. Jadi mungkin nggak begitu Pak. Lepas dari apapun sikap kami, contoh umpamanya kita nggak setuju perceraian, tapi kalau kita di kelompok yang mencari, menggali apa Ya, dasar selama ini kekristenan, kenapa dia membolehkan. Mungkin itu Pak, saya nggak tahu bagaimana menurut Bapak. ya. Itu juga memang yang saya sampaikan tadi. Kalaupun Anda tidak setuju, tapi cobalah cari kenapa orang setuju, gitu kan? Kenapa orang setuju? Kalau tadi Ibu Mary bilang nggak setuju, kenapa tidak setuju? Apa alasannya? Oke, Pak Antoni bilang, wah, untuk kasus-kasus tertentu setuju. Apakah demikian? Atau apa alasan yang lain? Ya itu kira-kira ya. Jadi cari alasan. Kenapa boleh? Kenapa tidak boleh? Ya itu penting buat kita. Maka saya bilang, baik itu secara alkitabiah maupun juga secara etika. Sebab kalau kita membaca dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6 itu, ya kan, sepertinya ada peluang untuk boleh, ada peluang untuk memperbolehkan. Karena di situ kan ada pengecualian kan, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang ditentukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Dan selanjutnya, ayat berapa? Nah, ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali. Ada pengecualian kan? Jadi artinya ada peluang untuk itu. Kecuali. Nah, oke. Juga orang-orang Yahudi nanya, kalau begitu apa alasannya Musa memberikan surat cerai? Yesus bilang, pada dasarnya sebenarnya tidak. Tapi oleh karena kedegilan hatimu Musa melakukan hal itu. Berarti kan ada peluang. Nah itu kira-kira. Mari kita cari alasan. Ya, mari kita cari alasan. Kenapa boleh dan kenapa tidak boleh. Oke. Bapak-bapak dan ibu lah yang bagi kelompoknya ya. Saya nggak tahu semuanya nanti di kelompok. Yang penting dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang boleh. Ya, apa alasannya? Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak boleh. Kelompok yang tidak boleh. Oke, minggu depan mari kita diskusikan sama-sama. Setiap kelompok bisa memaparkan kenapa boleh dan kelompok dua memaparkan kenapa tidak boleh. Ya, karena ini menyangkut soal pelayanan kita yang juga bisa jadi terjadi di keluarga kita mungkin atau mungkin juga di pelayanan kita masing-masing di gereja kita. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini lagi? Ada tanggapan, masukan atau ide? Baik, kalau tidak ada, waktu kita sudah jam 7, ya, sudah berakhir di sini. Kita lanjutkan minggu depan.
kita pertama akan mendiskusikan mengenai hasil diskusi kelompok ini, dan nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, baik.